Sekarang bagaimana mungkin pemerintah Kabupaten Pasir ingin melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika ini apabila di dalam pemerintahan kita sendiri ternyata terindikasi menggunakan narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi bersama kami di podcast Bengkel Milenial. bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda bebas narkoba. Berjumpa lagi dengan saya Halimah. Saya Muhammad Kuseri Hamzah. Jadi teman-teman semuanya, pada kali ini kami akan melakukan podcast bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Pasir. Ya betul sekali, dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Haja Syarifah Masita Assegaf SH, Wakil Bupati Kabupaten Pasir. Nah teman-teman semuanya, perlu kalian ketahui juga bahwa Ibu Haja Syarifah Masita ini adalah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasir periode tahun 2020 hingga tahun 2025. Ya, halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, tema kita hari ini adalah eksistensi Badan Narkotika di Kabupaten Pasir. Nah Ibu, kita mau tanya-tanya nih Ibu, bisa diceritakan Ibu bagaimana sejarah didirikannya BNK Badan Narkotika Kabupaten di Kabupaten Pasir ini berawal dari apa? Sejarah terbentuknya BNK Kabupaten Pasir ini berawal dengan kondisi Kabupaten Pasir sendiri di mana banyak sekali kasus-kasus narkoba. Nah, sehingga pada saat ini sudah bisa dikatakan bahwa kasus narkoba ini sudah sampai ke tahap yang sangat memprihatinkan. Jadi bisa disebut Kabupaten Pasir sudah masuk dalam kategori narkoba. Jadi BNK sendiri terbentuk pada tahun 2016. Pada masa itu ketua BNK Pasir itu adalah Wakil Bupati Pasir, mantan Wakil Bupati Pasir Bapak Haji Martikasa. Kemudian berlanjut ke Bapak Haji Harudin, yang ketiga baru ke saya, ke Ibu. Ya, nah terus kenapa saya sebut kasus narkoba ini sudah memprihatinkan? Karena di Kabupaten Pasir 70 bahkan 80% penghuni lapas rutan Tanah Grogot berasal dari kasus narkoba. Dan kita juga terdapat 10 desa yang ada di Kabupaten Pasir. Dari 139 desa masuk 10 desa masuk kategori sangat rawan. Wah cukup banyak banget Iya, ya cukup banyak banget ya ternyata Bu. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang BNK nih Bu, apakah BNK ini termasuk organisasi dan pihak-pihak mana aja sih yang bisa ikut andil atau ikut bergabung dalam BNK ini Bu? BNK ini termasuk lembaga non kementerian, termasuk lembaga. Di dalamnya ada unsur TNI Polri, ada para dokter, ya kan, ada dari Kementerian Agama, juga dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Jadi banyak dinas terkait dalam hal ini. Karena apabila kita melakukan pemilihan semua ini berkaitan gitu ya. Dan Ibu, apa saja tugas wewenang dan dari BNK ini sendiri? Berhubung kami masih BNK Badan Narkotika Kabupaten, belum menjadi BNNK, kami belum melakukan vertikalisasi, maka kewenangan kami ini sangat terbatas. Jadi hanya berupa pencegahan dan sosialisasi serta membantu anak-anak kita yang ingin melakukan rehab, membantu keluarga untuk melakukan rehabilitasi di Samarinda. Jadi karena kewenangan terbatas itulah makanya kami kemarin sudah mengajukan naskah akademik dan menyerahkan berkas persyaratan untuk vertikalisasi.
vertikalisasi agar kewenangan kami ke depan dalam menangani kasus-kasus narkoba ini sudah bisa melakukan langsung penindakan-penindakan di lapangan. Jadi kalau kemarin kami tidak punya wewenang sama sekali, jika ada penindakan-penindakan, kami justru meminta bantuan kepada BNNP Provinsi Sumatera Timur. Oke, kemudian Ibu ada lagi nih satu pertanyaan yang menarik Bu. Biasanya kan kalau dalam tahun ajaran baru sekolah menengah atas itu ada yang namanya tes urin. Tes urin ini kan dilakukan guna mengetahui siswa-siswi tersebut menggunakan narkoba atau tidak. Nah, jika terbukti Bu menggunakan narkoba, apakah nanti hal tersebut akan langsung ditangani oleh pihak BNK atau nanti lewat pihak-pihak yang lain dulu Bu? Jadi apabila nanti terbukti pada saat tes urin masuknya anak-anak ke sekolah, maka itu akan menjadi kewenangan dari BNK untuk mengantisipasinya. Kami akan menjadi wadah untuk membantu para orang tua, guru untuk memediasi dulu seperti apa kasus ini tingkat kerawanannya. Apakah anak-anak kita ini hanya sebatas pemakai yang sesekali atau bahkan sudah terindikasi menjadi pengedar. Jadi di pasar, kenapa saya sebut sudah darurat narkoba, karena beberapa kecamatan itu sudah ada bandar. Jadi pengedar narkoba ini bukan hanya bandar besar ya, bandar besar, tapi sudah merambah ke ibu-ibu, bahkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil pun sudah bisa dijadikan alat untuk menyebarkan narkoba ini. Nah, jadi karena kami sekarang terus melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi ke desa-desa. Jadi kami konsen sekarang ini melakukan sosialisasi ke desa-desa. Termasuk nanti kami juga akan menyisir dari rumah ke rumah, apakah memang ada anak-anak kita yang kecanduan narkoba yang perlu dilakukan rehabilitasi. Oke, menarik sekali Bu ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang rehabilitasi, apakah di Kabupaten Pasir itu sendiri sudah menyediakan tempat rehabilitasi Bu? Di Kabupaten Pasir, karena kita masih terbatas kewenangan kita, masih BNK, terus kita masih belum punya kantor ya, belum punya kantor, kita baru dipinjamkan oleh pemerintah daerah, belum punya sekretariat BNK yang belum bisa dikatakan representatif ya, tapi masih memprihatinkan. Insya Allah ke depan dengan adanya 2,5 hektar yang merupakan hibah itu nanti kita akan bangun kantor BNK Pasir beserta tempat rehab sebagai antisipasi dini apabila ada anak-anak kita yang kecanduan narkoba. Jadi kita saat ini konsen melakukan sosialisasi insya Allah ke 139 desa yang ada di Kabupaten Pasir. Jadi tahap awalnya ini kita fokus pada desa-desa yang narkoba. Nah, makanya kita berharap apabila kita melakukan sosialisasi nanti, kita juga meminta bantuan daripada desa, ya kan, atau desa para orang tua untuk bisa hadir pada saat kami memberikan sosialisasi agar ke depan mereka punya bekal apabila bekal untuk pencegahan kayak FGM apabila melihat atau menemukan anak-anaknya yang terindikasi menggunakan narkoba. Jadi para orang tua jangan lengah karena anak-anak kita yang kita lihat baik pun ternyata kita tidak tahu perkembangannya. Dan Ibu mungkin ada pesan dan kesan untuk generasi muda agar bebas dari bahaya narkoba? Iya. Katakan tidak untuk narkoba. Ya, itu harapan kita kepada pelajar-pelajar kita, generasi muda. Bahwasannya
narkoba itu bukan sesuatu yang hebat yang bisa membuat kita percaya diri. Justru itu timbul dari diri kita sendiri, bagaimana kita berupaya, dan tidak ada prestasi yang didapat apabila kita sudah terkena narkoba. Makanya kita mengharapkan pertama ya tentunya bekal dari rumah para orang tua ini bersinergi dengan kami, yaitu kan bersinergi dengan kami, memberikan arahan dan pemahaman agama kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka tidak punya bekal ketika kita juga mengharapkan para guru, ya, para pendidik kita itu betul-betul melakukan pengawasan, pertama bila perlu ada razia-razia di sekolah. Nah, baru-baru ini kami melakukan tes urin. Ada sekitar hampir 1.000 sampel yang kita lakukan untuk melakukan tes urin. Yang terpakai ini sudah sekitar 700. Tes efeknya itu sudah sekitar 700. Kenapa kami menyasar dulu ke PTT dan PNS? Nah, sekarang bagaimana mungkin pemerintah Kabupaten Pasir ingin melakukan P4G untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika ini apabila di dalam pemerintahan kita sendiri ternyata terindikasi menggunakan narkoba. Dan terbukti kemarin ketika kami melakukan razia atau tes urin terbukti masih ada beberapa instansi yang ternyata baik PTT maupun PNS-nya positif narkoba. Nah itu sudah indikasi besar. Jadi ke depan ya kita harus benahi dulu pemerintahan kita supaya bersih narkoba, baru kita beralih untuk melakukan P4G ini, baik itu ke sekolah, masyarakat, ke aparat desa. Apalagi masuknya narkoba ini kan kita ada pintu-pintu masuknya ini, ada yang pintu dari Kalsel, ada yang dari PPU. Nah kemarin Ketua BNNP Provinsi Bapak Edi, Pak Jenderal menyatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran masuknya narkoba ke Kabupaten Pasir, baik PPU maupun Kabupaten Pasir sangat lemah. Nah, jadi untuk itulah ke depannya nanti kami bekerja sama dengan TNI Polri bagaimana cara menjaga agar pintu masuk dan peredaran narkoba ini bisa kita minimalisir. Teman-teman semuanya, menarik sekali ya pembahasan yang kita lakukan pada kali ini, terutama dari pembahasan tentang BNK tadi, kemudian bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari narkoba, katakan tidak pada narkoba, dan pembahasan-pembahasan lainnya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa diambil nilai-nilai positifnya dari pembahasan ini. Semoga kita semua dapat sama-sama menciptakan generasi muda yang bebas narkoba. Ya, mungkin sedikit tambahan ya, kita mengharapkan kerjasama dari pihak orang tua untuk bisa melaporkan apabila menemukan anak-anaknya menggunakan narkoba. Jadi tidak usah takut karena kita akan menggunakan cara-cara yang humanis. Jadi bukan berarti langsung ditangkap apabila menggunakan narkoba, tapi kita lebih arahnya ke rehabilitasi karena itu ke depan akan menjaga anak-anak kita terbebas daripada narkoba. Nah, untuk Sobat Semansa, jangan lupa untuk selalu mengikuti rangkaian kegiatan podcast Bengkel Milenial. So, jangan sampai ketinggalan ya dengan cara follow akun Instagram @podcastbengkelmilenial dan akun YouTube-nya apa Kamzat? Podcast Bengkel Milenial Official. Nah, seperti biasa, kita tutup acara ini Podcast Bengkel Milenial. Bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda bebas narkoba. Terima kasih sekali lagi Ibu atas Ingat ya, katakan tidak pada narkoba. Say to no narkoba. Bye bye.